Salam semuanya, perkenalkan nama saya Anggika Riza. Saya berperan sebagai ayahnya dari dua saudari Nirwana dan Nilam. Dan saya memiliki seorang istri tiri. Saya Nurul Maulida, saya berperan sebagai ibu tiri Nirwana. Halo, nama saya Fica Mauliza, saya berperan sebagai Nilam. Saya saudari dari Nirwana. Halo, nama saya Aula Rahmina Rizky, saya berperan sebagai Dila, berperan sebagai pembuli. Saya Rozatul Dana, berperan sebagai siswa pembuli. Hai semua, saya Mulia Safrina sebagai storyteller. Halo, nama saya Adila Risma, saya berperan sebagai siswa pembuli. Nama saya Aulia, saya berperan sebagai Loka, sahabatnya Nirwana. Nama saya Kadiara, saya berperan sebagai Gentari, sahabatnya Nirwana. Halo semua, perkenalkan aku Aza, berperan sebagai Nirwana. Dunia ini begitu indah, bahkan karena keindahannya, manusia menjadi jahat dan tak pernah merasa tenang. Saat rumah menjadi tempat manusia untuk berpulang, untuk mendapat sebuah pelukan hangat, walau hanya sebuah pertanyaan sederhana seperti bagaimana harinya, hal-hal kecil ditunggu ternyata memang tak semudah itu untuk didapatkan. Dunia ini keji, sekuat apapun usahanya, hasil tak selalu berakhir baik. Seorang gadis SMA bina bangsa menghabiskan waktu-waktunya duduk di sebuah bangku taman, memperhatikan semua hal kecil yang diciptakan Tuhan. Hembusan angin membantunya menenangkan gaduh isi kepala. Teriakan-teriakan itu mati aja kakak, dasar anak pernah ngajar kayak gitu nih Nirwana! Kata Nilam kamu suka caper ya sama kawan-kawannya? Enggak. Awas kamu, macam-macam sama anak saya. Wah, guys, lihat siapa yang datang. Opik Abu kita datang, guys. Kasihan ya Upik Abu, pangerannya kabur. Pangerannya udah sadar kali. Kalian jangan gitu dong. Iya kan, kakak tiri gua ya, walaupun suka nggak tahu diri sih. Woi, sana lo jauh dari mana? Diam ya lu. Campak ya lo. Ini kita langsung pergi. Ayah udah pulang. Ayah udah boleh oleh nggak? Ada dong nih. Ibu kamu mana? Di dalam ya. Iya, Mas. Tunggu. Nirwana, ayah ingin bicara sama kamu sebentar. Masuk ke dalam. Ayah mau ngobrol apa? Ibu bilang kamu ngebully Nilam ya di sekolah. Enggak. Jangan bohong sama ayah. Beneran. Nilam itu adik kamu. Harusnya kamu sadar. Kamu itu udah dewasa. Tapi beneran enggak ya? Mungkin Kak Nilam bercanda aja. Diam kamu Nilam. Kamu selalu saja membela kakakmu ini. Panggil ibumu. Bawa dia ke gudang. Tapi ayah harusnya dengerin dulu dong. Ayah, dengerin dulu. Nirwana memang meratapi sesuai perintah ayahnya, tapi bukan meratapi kesalahan yang tidak ia pahami, justru meratapi nasibnya setahun belakangan ini. Ayah yang dulu selalu memeluknya hangat, yang selalu bertanya bagaimana harinya, kini sudah tiada lagi. Ia sudah tidak lagi mengenal Abraham sebagai ayahnya. Kenapa? Kenapa harus ia yang mengalami semua dalam satu waktu? Kenapa takdir seolah sangat kejam, tanpa memberi aba-aba dahulu, tanpa bertanya ia siap atau tidak? Jika ini sebuah hukuman untuk kesalahannya, lantas kesalahan apa yang ia perbuat hingga ujian itu sebesar ini? Kamu jadi pindah, Gen? Jadi tuh ayahku lagi ngurus berkas-berkasnya doang, Kecap. Kan nanggung sisa 1 semester sama ujian akhir. Mau gimana lagi, kan gak mungkin aku tinggal sendirian loh. Udah jangan bahas ini lagi. Oke deh. Nir, kamu kenapa? Iya, pucat banget. Kamu semalam gak tidur di ruangan lagi kan, Nir? Enggak, mending kita langsung ke kantin. Aku lapar. Pindah kan. Nir, maaf, aku gak punya pilihan lain. Cuma 1 semester kok, kita tetap sahabatan. Iya, nggak usah sedih, kan masih ada aku. Iya sih. Sorry, sengaja. Mau lo apa sih? Iya, lo bener-bener ya? Wah, Aduh, parah banget. apaan sih, parah banget sih. Apaan lu? Apa sih? Kenapa
Kenapa disiram sih, Tan? Dia udah kelewat, Tan, harus dikasih pelajaran. Duh, pasti dia bakal ngadu deh ke bokap. Udah, Nggak apa-apa. kamu tenang aja, biar aku yang sama Loka yang bilang sama Abraham. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Nirwana, bawa kawan kamu keluar. Pulang sekolah bukannya pulang ke rumah malah keluyuran. Tapi Om, udah. Mending langsung pulang deh. Daripada masih marah-marah kan. Hati-hati ya. Iya ya. Nah itu dia ya. Benar kamu nyiram Nilam di sekolah? Enggak. Kok kamu tega sih, Nak? Sama adik kamu? Enggak, Bu. Buktinya baju Nirwana juga basah. Tadi dia yang nyerah waktu sama teman-temannya. Nirwana, ayah tidak pernah mengajari kamu menjadi seorang pembuli ya? Enggak ya. Bukan Nirwana. Stop, berhenti kamu berkelit. Kamu selalu saja membela diri kamu sendiri. Ayah berubah ya. Tidak Nirwana, bukan ayah yang berubah. Tapi kamu. Tapi tadi memang Nilam duluan yang nyiram Nirwana. Stop ya? Nirwana. Andai ibu kamu masih ada, dia pasti ikut malu seperti ayah sekarang. Ayah nggak usah deh bawa-bawa ibu. Diam Nirwana. Ayah aku ditampar. Ayah tega Sini ya? kamu. Ayah, tunggu ayah. Mulai hari ini, kamu tidur di luar. Kamu ratapi kesalahan kamu. Tapi ya, ayah, ya. Di tengah kesedihannya, sebuah pesan dari Gentari masuk. Nir, maafin aku dan Loka ya. Maaf tidak bisa membantu untuk menjelaskan pada ayahmu kejadian yang sebenarnya. Besok aku sudah tidak masuk sekolah. Sampai ketemu lagi. Jangan putus asa ya. Tetap semangat karena kamu pasti bisa. Nirwana tertawa pilu membaca sebuah pesan dari handphonenya. Kamu bisa. Nyatanya Nirwana memang tidak pernah bisa. Ia hanya terpaksa lantas terbiasa. Jangan putus asa. Nirwana malah sudah tak tahu bagaimana bentuk dari sebuah harapan. Ia merasa bahwa ia memang sudah berada di akhir hidupnya. Saat hidupnya tak ada lagi rasa untuk menanti mentari terbit. Saat ia hanya ingin memberhentikan waktu atau mengulang hari. Ia ingin kembali, andai saja bisa Tuhan. Waktu dan waktu berlalu. Nirwana selalu mendapat perlakuan kasar dari ibu, Nilam, bahkan ayahnya. Teman-teman Nilam juga selalu membuli Nirwana. Teriakan-teriakan mereka semua selalu berputar-putar mengisi kepala gadis itu. Tidak ada yang paham kenapa mendadak kehidupannya berubah. Nirwana lelah, sungguh ia benar-benar lelah. Saat rumahnya sudah tidak lagi berbentuk bangunan, saat satu-satunya harapan yang ia miliki malah ikut mengecewakannya. Mungkin ini akhirnya. Mungkin kebahagiaan itu memang sudah tidak ada di dunia. Mungkin di tempat lain, atau ada banyak kemungkinan lain. Tuhan, kalau boleh Nirwana memilih, ia ingin berhenti saja. Ia tidak sanggup melanjutkan perjalanannya. Ia merasa tenaganya sudah habis. Bolehkah ia memaksa berhenti, Tuhan?